Adik-adik remaja yang kami cintai, malam hari ini kita akan membahas tentang kita berzakat, mengenai masalah ilmu tentang zakat. Ada yang tahu zakat itu apa? Zakat fitrah itu salah satunya, ya. Salah satu zakat adalah zakat fitrah. Malam hari ini akan kita kupas, akan kita pelajari bersama-sama apa itu arti zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berzakat, bab tentang mengenai masalah zakat. Ta'rifuz zakat. Definisi zakat adalah lughatan secara bahasa, artinya at-tathhir, artinya suci. Zakat secara bahasa artinya suci. Wanara dan zakat itu secara bahasa artinya tumbuh atau berkembang. Jadi arti zakat secara bahasa, kalau ditanya apa sih arti zakat? Zakat itu artinya adalah suci. Dan juga zakat itu artinya tumbuh dan berkembang. Kalau kalian menanam biji kecapi atau biji apel atau biji jeruk, kalian tanam, maka dengan kalian jaga, disiram setiap hari, akan tumbuh menjadi pohon anggur, jadi pohon jeruk, jadi pohon apel. Tergantung bijinya. Nggak mungkin pohon jeruk tumbuhnya pohon apel, pohon mangga tumbuhnya pohon anggur. Semua tergantung biji. Nah, begitu pula zakat. Zakat artinya adalah tumbuh. Siapa yang mengeluarkan zakat, maka hartanya itu akan tumbuh. Hartanya akan berkembang. Hartanya akan nambah. Bukannya di dunia, tapi di hadapan Allah Subhanahu akan terus berlipat ganda. Itu namanya zakat secara bahasa. Apa yang dimaksud tumbuh, yang dimaksud suci, yaitu az-ziyadatu wal khairu wal barakah. Bertambahnya harta yang kita zakati, wal khairu, bertambahnya kebaikan, wal barakah, dan bertambahnya keberkahan. Orang yang mengeluarkan uang zakat, orang yang mengeluarkan zakat atau yang mengeluarkan zakat, beda nggak sama yang tidak? Orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang mengeluarkan sedekah itu biasanya kehidupannya lebih tenang, lebih terang, hartanya, uangnya itu lebih berkah, lebih manfaat ketimbang orang yang punya harta, punya uang, punya rezeki, punya materi tapi tidak dikeluarkan zakatnya atau sedekah. Kenapa orang yang mengeluarkan zakat itu akan bertambah hartanya, akan bertambah kebaikannya, dan akan bertambah keberkahannya? Wa annallaha yutahhiru muzakki biha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensucikan, akan membersihkan muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Dibersihkan dari apa? Minal dzunub. Dibersihkan dari segala dosa. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, maka zakat tersebut menjadi penyebab Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang kita kerjakan, atas dosa-dosa yang kita miliki.
Allah ampuni dengan sebab kita mengeluarkan zakat. Waradhi latil bahr, dan orang yang mengeluarkan zakat bukan hanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga terhindar dari waradhilatil bukhli bahr, waradhilatil bahr, terhindar dari kehinaan bakhil. Hinaannya kebahilan. Artinya orang yang dermawan mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, itu sebutan orang baik lah, sebutan orang pelit lah. Misalkan kalian punya uang lebih pada saat sekolah atau saat sedang main dengan teman, makan bareng, ya makan kecuali lah bareng-bareng, patungan, tapi bayar sendiri. Ada teman kita yang bawa uangnya kurang, nah kita ada uang lebih, tapi kita nggak mau membantu teman kita yang bawa uangnya kurang, sebabkan karena mungkin jatuh atau ketinggalan atau lain sebagainya gitu. Jadi uangnya apa? Kurang. Kita ada nih uang, tapi kita nggak mau ngambil. Teman-teman kita yang lain tahu bahwa kita ada uang loh, dan pada saat kita diminta tambah itu nih, kita nih uangnya kurang, uangnya apa? Nggak cukup, bantuin, ya makan bareng-bareng. Enggak, cuma aja, boleh sendiri loh. Ya kan dari rumah niatnya makannya bayar masing-masing. Gue nggak pakai bayar sendiri, urusan dia dan uang orang, urusan dia apa? Dan cukup gitu. Pasti kalau kita seperti itu, apa yang melontar dari mulut teman kita? Hah? Pelit loh. Ya, pelit. Ya. Punya uang lagi tapi nggak mau berbagi. Nah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang tidak mengeluarkan sedekah, itu tidak terlepas dari kehinaan, pasti bakal disebut, pasti bakal dibilang orang yang pelit, orang yang bakhil, pelit, bakhil, untuk dasiran, apa lagi? Pada kulit, juga pejabat sudah, kopek, medik. Banyak tuh julukan orang-orang yang terpoin. Nah, kalau kita mengeluarkan zakat, itu terhindar dari sebutan orang-orang yang pelit. Tadi ada cerita almarhum Kiai Muhammad yang pemilik pesantren Anidah Pakistan. Beliau pernah cerita, saya dapat cerita dari dulu, bahwa Kiai Muhammad ini punya sawah. Lalu di sebelah kanan, kiri, depan, belakang itu pun ada sawah orang lain. Jadi sawahnya almarhum Kiai Muhammad itu ada di tengah-tengah. Pada saat panen, ini sawah yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, itu semuanya gagal panen. Gagal panen. Kenapa? Karena dimakan oleh hama, digerogotin sama tikus. Gagal panen semuanya. Tidak ada yang menghasilkan beras, tidak ada yang menghasilkan padi. Tapi anehnya, ini sawah Allah jarang yang menghadiri di tengah ini utuh dan bisa dipanen. Tidak satu helai pun padi ini tersentuh oleh hama tikus. Enggak sama semuanya.
Ternyata pas ditanya sama pemilik sawah yang ada di depan, samping kanan, samping kiri, di belakang, Pak Kiai, kok hasil tanaman padi Pak Kiai untuk Pak Kiai kok nggak gagal panen? Giliran sawah kita kok semuanya pada habis, pada gagal panen, pada rusak, dimakan sama hama, hama orang, hama tikus dan lain sebagainya. Kok bisa cuma punya Pak Kiai doang? Apa kata Pak Kiai? Ente walaupun sama nanam, walaupun sama punya sawah, nah tapi ente amannya beda kata Pak Kiai. Kalau aneh sawah setiap panen ini saya keluarkan zakatnya, saya keluarkan zakatnya untuk disalurkan kepada fakir miskin. Nah, tapi kalian, saya tanya kata Pak Kiai, setiap panen kalian mengeluarkan zakat atau tidak? Enggak Pak Kiai. Kamu enggak. Pantes. Allah enggak menjaga harta yang tidak dizakatin. Paham ya? Artinya hartanya itu habis Allah ambil secara paksa. Siapa yang rusakin? Tikus. Siapa yang rusakin? Hama. Ya. Yang ambil hartanya Allah secara langsung. Mendingan mana? Mendingan kita yang mengeluarkan atau mendingan Allah yang ambil langsung? Mendingan kita yang mengeluarkan. Kalau kita yang ngeluarin itu baik tadi kita pakai ini. Alhamdulillah berkah. Sawahnya panen bagus, hama mulai lepas itu dan disitu oleh hama dan bisa dijual, menghasilkan sawahnya, padinya, berasnya, menghasilkan uang, berkah semakin bertambah karena dikeluarkan zakatnya oleh Pak Kiai tadi. Kenapa? Karena dikeluarkan dengan sendiri. Tapi kalau tadi sawah yang berada di tengah, samping, kanan, belakang, nah itu tidak dikeluarkan zakatnya sehingga Allah pun ngambil sendiri zakat bagi orang yang punya sawah tadi dengan cara Allah sendiri. Ya, dengan cara Allah sendiri, yaitu dimakan oleh hama, dimakan oleh tikus sehingga gagal panen. Nah itu pengertian zakat secara bahasa. Zakat ini pertama mulai disyariatkan di tahun kedua Hijriah, sesudah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu pada saat Nabi kita mewajibkan zakat kepada orang-orang beriman, ini ada yang menentang, namanya Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab, seorang yang mengaku menjadi nabi palsu, namanya Musailimah al-Kadzdzab. Artinya apa? Pendusta, pembohong. Nah dia menentang kewajiban zakat fitrah. Zakat yang diperintahkan oleh Muhammad enggak wajib. Bahwa sehingga diperangi pasukannya kalah sehingga dia tidak berani lagi menyebarkan fitnah atau menentang kewajiban zakat. Setelah Nabi wafat kan kekhalifahan itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya pendiam, kalem, juga berencana, juga kasar kayak Sayyidina Umar, gak tegas, gak keras, kalem. Dan akhirnya setelah Nabi wafat dan khalifah diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, muncul lagi nih fitnah
mengeluarkan statement berita-berita hoax bahwa zakat itu dakwah wajib. Oh, akhirnya diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Perangin, dibunuh-bunuh itu anak buahnya Musailimah Al-Kadzdzab. Tapi masih juga orang sekolahnya ini. Kenapa? Karena memang kalau dibaca diperangi oleh Nabi, juga diperangi oleh Sayyidina Ali. Setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, diteruskan ke khalifahan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dia nggak berani melakukan kewajiban zakat. Kenapa? Wah, bisa budak-budak sama Sayyidina Umar. Nah, bisa dibunuh sama Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar bin Khattab itu tegas. Tapi tetap dia punya perkumpulan, punya jamaah, punya masa, dan dia mengaku bahwa dia. Nah, akhirnya di zaman Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab itu Musailimah Al-Kadzdzab tewas mati ditembak oleh Wahsy. Wahsy adalah seorang budak yang pernah membunuh pamannya Nabi kita Muhammad SAW bernama Hamzah yang wafat gugur di medan perang Uhud. Saat itu Wahsy masih kafir, Wahsy belum masuk Islam. Jadi pamannya Nabi Sayyidina Hamzah wafat di tangan Wahsy dengan tombak. Nah, akhirnya setelah dia masuk Islam, dia ingin menebus dosa-dosanya. Akhirnya tombaknya itu dibersihkan, diasal lagi buat menebus kesalahannya telah membunuh paman Nabi di perang Uhud. Akhirnya dia pun bertekad ingin membunuh Musailimah Al-Kadzdzab, seorang nabi palsu yang menentang kewajiban zakat. Akhirnya pada saat perang berkecamuk di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, tombak itu pun dilempar dari jauh tepat mengenai jantung Musailimah Al-Kadzdzab, sama seperti dia pada saat menombak pamannya Nabi Sayyidina Hamzah bin Abu Thalib. Akhirnya alhamdulillah dosa-dosa saya sudah saya lunasi. Dengan tombak ini saya membunuh syuhada yang paling berani. Dengan tombak ini pula saya membunuh pendusta yang paling rusak, pendusta yang mengaku Nabi palsu, namanya Sayyidina itu Wahsy. Jadi Wahsy dia membunuh dua orang. Yang pertama membunuh paman Nabi dengan tombaknya, dan yang kedua membunuh Nabi palsu dengan tombak sebagai penebus bahwa dia dulu pernah salah dengan membunuh pamannya Nabi. Yang jasadnya itu kalau dia ditutup, ada jasad pamannya Nabi pernah dipindahin ya dari pemakaman Uhud itu pas dulu. Jadi wajahnya masih seperti ketika dia wafat atau hukum di medan. Jadi karena memang mana syahid, boleh kalian ditutup wajah syuhada pamannya Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu wajahnya masih utuh, tubuhnya wangi. Nah, karena matinya, wafatnya membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syar'an, menurut istilah zakat itu adalah ikhrajul malin, mengeluarkan harta mahsusin secara khusus. Beda ya zakat dengan sedekah. Kalau sedekah mah bebas, kapan aja. Sedekah mah bebas, nggak perlu ditentukan. Waktunya pun tidak ditentukan, untuk mengeluarkannya pun tidak ditetapkan. Bebas kalau sedekah. Kalian nih pengen sedekah ke masjid 2.000, ya 5.000 boleh, 10.000 silakan. Gopek kecil masuk kotak-kotak boleh. Namanya sedekah. Sedekah mah bebas. Kita mau sedekah makanan, ayo
mau sedekah minuman, monggo. Mau sedekah baju bagi teman nggak punya baju koko nih, buat ngaji, ayo. Teman nggak punya sarung, yang ngajinya pakai apa? Pakai celana, kasih. Teman ngajinya pakai kaos, kasih baju. Teman nggak punya peci, pakai apa? Pada saat ngaji sholat, kasih peci kita boleh buat atau tidak. Bebas kalau sedekah. Tapi kalau zakat itu ikhrajul mali maksusin, mengeluarkan hartanya itu secara khusus, ala wajhin maksusin, menurut cara yang khusus, maksusatin, dan juga biniatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Kayak kalian pada saat mengeluarkan zakat itu gimana niat? Nawa itu aku kerja Jakarta nafsi pada ilah kita halal. Nah ini aja khusus. Tapi kalau sedekah pakai niat ya? Enggak. Nih saya niat sedekah. Enggak. Teman-teman sini kumpul. Nah saya lagi ada ini. Saya mau niat sedekah. Enggak usah. Enggak perlu. Enggak perlu diniatin, sudah otomatis kita sedekah. Tapi kalau zakat itu enggak bisa, enggak sah kalau udah diniatin. Jangan kalian bawa beras ditaruh di depan rumah orang miskin, taruh buat orang miskin tanpa diniatin, tanpa adanya ijab pun, maka zakat fitrahnya enggak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak ditentukan, tidak dicapai. Tapi kalau sedekah, kalian dia tetangga, ada yang susah, kemudian kalian bawa makanan nih, atau misalnya ini ada yang takbiran, atau pada saat bulan Ramadan banyak yang pada tadarus, sehingga ada yang pada bermalam di masjid, pada tidur di atas, ada yang di atas. Nah, kita lagi ada rezeki, bawa gorengan, apa aja sih tentang buat yang pada tadarus, kalau nggak boleh pakai kok. Nggak perlu pakai ngomong, nggak perlu pakai ini, lihat tahu aja. Salah. Kenapa? Karena sudah nggak perlu pakai niat khusus. Nah, tapi kalau zakat itu diniatin masuk sotin dengan niat yang khusus pula. Rofu lito ifadi maksusatin, dan di bagian disalurkan untuk golongan-golongan yang khusus pula, golongan-golongan yang khusus pula. Jaga dapat ya, maka kurang satu kata beda. Jaga. Enggak percaya. Enggak. Jadi zakat itu disalurkan orang-orang tertentu. Kalau saudara bebas, ya termasuk janda boleh kalau saudara. Kalau zakat janda nggak boleh. Janda nggak berhak dapat ya. Nah ini kan terkadang kita karena memang kurang lebih kurang paham. Zakatnya ke seorang yang janda dengan dalamnya suami. Janda nggak berhak dapat yang tadi. Sunnah bid'alika dinamakan zakat fitrah li'annaha tajibu inda fitrin nasi min shaumi Ramadan. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat itu ada macam-macam. Ada zakat terbagi dua. Ada zakat badan, ada zakat harta. Kalau zakat badan, diantaranya zakat fitrah, zakat untuk mensucikan badan kita. Kalau zakat harta, itu diantaranya uang, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat usaha, ya, zakat tijarah,
Jarang. Itu bagian zakat dari segi harta. Zakat binatang ternak, zakat tambang, zakat rikas, zakat pertanian, perdagangan. Nah itu semua adalah jenis-jenis zakat dari segi harta. Kalau zakat apa kalau di PT Mas Doi profesi ya zakat profesi dalam agama kita nggak ada, jadi nggak ada yang namanya zakat profesi. Zakat itu cuma zakat harta, duit, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertambangan. Nah itu namanya zakat harta. Nah kalau zakat badan adalah zakat fitrah. Nah kalau kalian mungkin kakak-kakak kalian atau orang tua kalian ada yang kerja di perusahaan, itu dipotong biasanya apa? Terkena zakat profesi. Nah itu jangan mau. Kenapa? Karena dalam agama kita tidak ada yang namanya zakat profesi. Ya paling jatuhnya sedekah, bukan zakat. Nah, yang umum kita amalkan, yang umum kita laksanakan adalah zakat fitrah. Kenapa dinamakan zakat fitrah? Sumiyat bidzalika, dinamakan karena dianna tajibu inda fitrinas. Karena wajib zakat fitrah bagi kita untuk mensucikan jiwa kita, setiap manusia, min saumi Ramadan, daripada bulan suci Ramadan. Jadi zakat itu yang kita keluarkan itu adalah tujuan untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Waktu samal fitrata dan dinamakan fitrah yaitu bermakna khilqah dengan makna pengganti. Dimana waktu sama zakat badan dan ini dinamakan zakat badan. Jadi zakat fitrah nama lainnya adalah zakat badan, zakat untuk mensucikan di jiwa atau diri kita. Kalian udah zakat badan belum? Zakat badan bahasa baru. Ya jadi gua nggak pakai gaya-gayaan teman-teman. Ya Ramadan belum berangkat badan kok, zakat terus apa zakat badan? Zakat fitrah. Kenapa? Dianna kama fil hadis. Karena sesungguhnya sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, zakatul fitri, zakat fitrah itu adalah tuhratul lisaimi min rafathi, adalah pensucian bagi orang yang puasa minar rafath, daripada ngomongin orang, daripada dosa-dosa kan kalian yang namanya puasa nggak mungkin terlepas dari apa? Ngomong. Pada saat puasa kita ngomong saudara, ngomongin orang tua terkadang, atau ngomongin apa? Ngomongin orang lain. Nah kita kalau ngomong walaupun puasa cuma ngobrol teman-teman. Kalau bapak kalau itu enak bapak lu lah, sama aja kan. Ngomongin orang tua. Atau ngomongin temen, temen begini. Pada saat ini puasa itu namanya rafah. Ya, rafah. Dosa yang dilakukan oleh orang yang puasa ngomongin orang. Nah dengan zakat fitrah yang kita keluarkan itu menjadi tuhratun, menjadi pembersih, pensuci risol ini bagi orang-orang yang puasa. Artinya dosa saat kita puasa ngomongin orang itu bisa terhapus, bisa bersih dengan kita melakukan membayar zakat
fitrah. Gitu. Waktu matung lil fuqara wal masakin, dan zakat fitrah itu adalah makanan untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Dari keluarga yang kami cintai, karena waktu kita sudah lagi masuk sebentar lagi yang kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah pada minggu depan kita lanjutkan masih mengenai tentang zakat fitrah, hukum zakat fitrah. Nanti akan kita bahas siapa saja yang wajib dikenakan wajib zakat fitrah. Orang yang sedang meninggal wajib atau enggak? Orang yang masih hidup tapi di bulan Ramadan dia apa? Orang yang masih hidup di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia mati meninggal, atau bayi yang lahir di bulan Ramadan wajib zakat atau enggak? Bayi yang lahir Ramadan kemudian mati di takbiran wajib zakat atau tidak? Orang yang baru masuk Islam di bulan Ramadan, wajib bayar zakat atau tidak? Nanti sama kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang hukum siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaat. Amin. Kalau tidak amalkan terlalu jadi pagi tak sampai hari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.